Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Yogi dan juga rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, perkenalkan, saya Novia Zulfa dari Prodi Manajemen Bisnis Industri Furniture angkatan tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang public relation, yaitu isu mengenai Nestle angkat bicara soal makanan dan minuman tidak sehat. Ngomongin tentang Nestle nih ya, siapa sih yang nggak tahu tentang perusahaan Nestle gitu? Nestle sendiri adalah salah satu gitu ya, anak cabang dari perusahaan yang ada di Swiss gitu. Ngomongin tentang Nestle, Nestle sendiri itu adalah salah satu produk yang sangat terbaik gitu ya, terbaik di dunia gitu, terkenal di dunia gitu, lebih tepatnya terkenal di dunia gitu. Jadi siapa sih yang nggak tahu tentang Nestle gitu? Ngomongin masalah Nestle, logo nih, logo ciri khas dari logo dari Nestle gitu. Yang bertandatan tiga burung gitu, tiga burung, satu burung itu paling besar ya, mungkin sebagai induk dan dua sebagai anaknya yang berada di sarang gitu. Dan satu logonya lagi itu ada bentuk hati ya, bentuk hati berwarna merah dan di tengahnya itu ada tulisan Nestle-nya, gitu. Nestle gitu, warnanya putih. Gitu. Dengan jargon good food, good life. Lanjut materi berikutnya akan memaparkan tentang apa sih itu Nestle gitu. Perusahaan Nestle. Tentang Nestle Indonesia. PT Nestle Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bertahan lama dan tetap berkonsisten untuk memberikan produk yang berkualitas bagi para konsumen. Nestle Indonesia adalah anak perusahaan Nestle Australia, perusahaan yang terdepan dalam bidang gizi, kesehatan, dan keafiatan, yang berkantor pusat di VV, tepatnya di Swiss. Nestle Australia didirikan lebih dari 140 negara. Jadi, anak atau yang biasa disebut dengan cabang itu banyak dari Nestle, terutama di Indonesia sendiri. Jadi, Indonesia itu adalah salah satu anak cabang dari Nestle gitu, yang tepatnya pusatnya itu yang berada di VV, kota Swiss di negara Swiss. Gitu. Nah ini, sebelum saya memaparkan tentang isu ya dari Nestle Indonesia ini, kita tahu ya bahwa Nestle itu kan adalah salah satu perusahaan yang terkenal, terdepan gitu. Jadi kok bisa sih ada isu gitu tentang produk Nestle itu katanya nggak sehat gitu. Padahal banyak nih konsumen yang setiap hari ya, makan atau minum Nestle gitu, dari brand perusahaan Nestle gitu. Pasti para konsumen ya, warganet pasti bertanya-tanya gitu mengenai hal tersebut. Dilansir dari Jakarta dilansir dari Jakarta CNBC Indonesia. Sebuah dokumen internal Nestle bocor ke publik dan membuat heboh. Sebab tak main-main, dokumen tersebut menyebut bahwa banyak produknya tidak sehat. Terungkap bahwa jumlah produk yang dinilai tak sehat itu cukup fantastis, yakni lebih dari 60%.
Produk itu dinilai tidak bagus untuk tubuh jika dikonsumsi terlalu banyak setiap harinya. Nah, jadi dari berita tersebut kita tahu dilansir dari CNBC Indonesia bahwa awal terjadinya isu tersebut itu dikarenakan dokumen internal Nestle Indonesia ini bocor. Gitu. Jadi saya bilang 60% produknya itu nggak sehat. Gitu. Dokumen itu diterima oleh Financial Times. Dari dokumen tersebut terungkap bahwa hanya 37% gitu, dari produk makanan dan minuman Nestle telah memperoleh peringkat atau bintang di atas 3,5 dari Australia Health Rating System. Jadi Nestle ini adalah memperoleh peringkat atau ranking gitu, memiliki bintang 3,5 gitu, yang yang diberikan Australia Health Rating System ini memberikan rating 3,5 kepada PT Nestle. Jadi rating 3,5 itu lumayan gitu. Australia Health Rating System gitu. Salah satu ada event gitu. Jadi isu itu membuat heboh. Berita tersebut dilansir dari CNBC Indonesia, ya, tepatnya pada 8 Juni 2021 pada jam 10.46. Jadi berita ini beredar pada tahun lalu, di tahun 2021, tepatnya di bulan Juni. Berikutnya, penjelasan isu berikutnya yaitu ini. Menurut Stephen Sinisuka, Stephen Sinisuka ini adalah salah satu penanggung jawab ya dari PT Nestle Indonesia. Beliau laporan yang menyatakan bahwa 60% produk Nestle tak memenuhi standar kesehatan hanya mencakup sekitar setengah dari portofolio penjualan global produk-produk Nestle Indonesia. Artinya, studi itu tak mencakup seluruh portofolio produk Nestle Indonesia. Nah, jadi fantastis. Pasti orang menyangkanya bahwa 60% produk Nestle tak sehat ini beneran gitu, fakta gitu. Jadi 60%. Terus nih, artinya studi itu tak mencakup seluruh portofolio. Jadi 60% itu hanya isu belaka gitu. Jadi 60% itu tidak mencakup seluruh portofolio yang ada gitu. Jadi dokumen internal tersebut sebenarnya itu mungkin kurang valid atau bagaimana, tapi dalam portofolio Nestle dari pihak internalnya itu mengatakan bahwa 60% itu portofolio penjualan produk global, produk-produk Nestle Indonesia gitu. Jadi mencakup seluruh 60% itu tidak mencakup seluruh portofolio produk Nestle. Dilansir juga dari CNBC Indonesia, kami merujuk pada beberapa artikel di media yang mempertanyakan profil gizi produk-produk Nestle yang didasarkan pada laporan media Financial Times. Laporan tersebut didasarkan pada analisis yang mencakup hanya sekitar dari portofolio penjualan global produk-produk kami gitu. Jadi media CNBC Indonesia ini di media tersebut banyak gitu ya tanya-tanya gitu. Berita itu adalah isu gitu. Itu adalah salah satu artikel tentang isunya gitu. Jadi kita bisa lihat nih dinasib dari Twitter ya, dari akun bernama Medcom ID mengatakan Nestle Indonesia bantah isu 60% produknya tak sehat gitu. Juga ramai juga di Twitter gitu. Jadi trending juga gitu. Karena yang kita ketahui ya memang Nestle itu adalah salah satu produk yang kualitasnya bagus dan juga terkenal di dunia gitu. Masa sih bisa tidak kualitasnya nggak terjamin dan juga nggak sehat gitu.
pasti konsumen juga bertanya-tanya tentang hal itu. Jadi banyak dari mereka juga menanyakan, retweet, dan juga berkomentar sosial media tentang kelayakan pangan, kelayakan produk dari Nestle itu sendiri. Gitu. Selanjutnya, nah ini ada juga kita bisa lihat ya ini hasil dari CNN ya, CNN Indonesia, langsung dari CNN Indonesia dan juga kompas.com nih. Dari CNN nih, Nestle Indonesia respon soal isu 60% makanan tak sehat. Dan juga ada juga nih dari Kompas nih, Kemendak soal Nestle tak sehat di RI lolos BPOM layak edar. Nah, jadi antara CNN sama Kompas ini benar yang mana gitu. Pasti orang-orang juga bertanya kan hal tersebut. Gitu. Terkait kebenaran dari produk tersebut, kita bisa membaca lebih dahulu gitu ya penjelasan tentang isu dari PT Nestle Indonesia di tahun 2021 ini ya. Head of Corporate Communication Nestle Indonesia yang dikemukakan oleh Stefan Sinisuka mengakui kurang dari 30% produknya tidak memenuhi standar kesehatan eksternal yang ketat. Namun, produk ini di luar produk untuk anak, gizi khusus, hewan peliharaan, dan produk kopi. Jadi, benar faktanya bahwa benar fakta memang iya, benar fakta dari memang kurang sehat gitu ya, memang kurang sehat, memang tidak benar, ya benarnya itu 30% itu memang 30% itu memang benar ada beberapa produk yang kualitasnya kurang dan juga 60% itu adalah tetap tidak benar. Gitu. Yang benar adalah 30%, bukan 60% gitu. Jadi 30%-nya itu kecuali untuk produk anak, gizi khusus, hewan, peliharaan, dan produk kopi. Jadi ketiga produk tersebut itu tidak termasuk dalam isu tersebut. Kecuali gitu, pengecualian dari isu tersebut gitu. Yang sebenarnya gitu. Dilansir dari cnnindonesia.com ya, pada Senin tanggal 7 bulan Juni tahun 2021 ya. Dari keseluruhan portofolio produk-produk kami berdasarkan total penjualan global, kurang dari 30% tidak memenuhi standar kesehatan dengan notabene kesehatan eksternal yang tidak ketat didominasi produk-produk memanjakan seperti coklat dan es krim yang bisa dikonsumsi dalam jumlah banyak dalam berbagai bagian dari pola makan sehat, seimbang dan menyenangkan, ungkap Stephen dalam CNN Indonesia. Jadi yang tidak sehat itu banyak mengandung gula dan juga garam dan juga lemak gitu. Jadi coklat nih, kita tahu gitu ya. Siapa sih nggak tahu coklat itu kan pasti mengandung banyak gula, banyak lemak gitu. Jadi es krim ini sama coklat itu kita tahu bahwa banyak mengandung gula dan juga garam. Jadi mungkin Nestle Indonesia akan mengurangi lagi untuk kadar gula dari coklat maupun es krim dan juga produk-produk lainnya. Nah, mengenai BPOM nih, BPOM mengemukakan nih, menjawab juga nih terkait dengan keresahan para konsumen Nestle Indonesia nih. Nih ada sertifikatnya juga nih. Nestle Indonesia sama Nestle Information nomor sertifikat nih 000402182092 berlaku sampai dengan 9 Juni tahun 2022.
kategori susu dan produk susu. Jadi nggak perlu khawatir ya, mungkin untuk para ibu gitu, mungkin tidak hanya untuk para ibu gitu. Jadi yang ingin tahu gitu, apakah produk yang selama ini kita gunakan itu sudah masuk BPOM belum gitu. Kita bisa cek di nomor sertifikat dari Nestle ini gitu. Jadi masukkan nomornya aja, kita cek, kita bisa lihat bahwa salah satu produk dari Nestle ini masuk di BPOM ya, Badan Pengawas Obat dan juga Makanan. Bapak Stephen Sinusuka juga mengatakan bahwa pihaknya memiliki proyek internal untuk memperbarui standar gizi. Nestle Indonesia mengklaim akan selalu memastikan produk-produknya bisa membantu konsumen dalam memenuhi gizi dan mendukung pola makan yang seimbang. Jadi setelah isu itu ada, isu itu terus dipertanyakan oleh para warga net media sosial gitu ya. Akhirnya pihak Nestle Indonesia mengklarifikasi bahwa akan memperbarui standar gizi gitu. Mengklaim akan selalu memastikan produk-produknya bisa membantu konsumen memenuhi gizinya gitu dan mendukung makanan yang seimbang gitu. Mungkin dari mengurangi kadar gula, garam dan juga lemak tak jenuh di dalam kandungan produk-produknya. Di Indonesia, kami produksi dan mendistribusikan produk-produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk persyaratan gizi, kualitas, dan keamanan dari BPOM, serta peraturan halal. Nah, kita tahu bahwa rakyat Indonesia kebanyakan itu mayoritas Islam ya, jadi pasti yang umat Islam juga mempertanyakan apakah ini halal atau tidak. Ya, kita bisa lihat di kemasannya gitu. Biasanya sudah ada cap halalnya gitu. Kalau ada cap halalnya itu kan dari MUI ya, Majelis Ulama Indonesia gitu. Terus juga BPOM gitu, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi sudah terjamin akan keamanan dan juga kehalalan dari produk tersebut. Seven juga mengatakan pihaknya menjamin kualitas dan keamanan produk-produk Nestle. Perusahaan telah menambahkan bahan-bahan seperti protein serta mengurangi gula, garam, dan lemak jenuh. Jadi pihak produksi ya dari Nestle Indonesia ini akan menambahkan bahan-bahan protein serta mengurangi gula, menambah protein. Maksudnya di sini adalah menambah vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita gitu. Kita tahu bahwa misalnya susu itu kan fungsinya salah satunya adalah memperkuat tulang gitu, vitamin D gitu. Kalau kebanyakan gula bukan tulang kita yang sehat, malah menambah kadar gula di dalam tubuh gitu. Jadi tidak bagus juga gitu. Memang tubuh itu membutuhkan yang namanya vitamin, lemak, dan juga lemak protein gitu ya. Tapi dalam jumlah standar gitu. Tidak berlebihan gitu. Memang sesuatu yang berlebihan memang tidak baik gitu. Seperti apa yang kita konsumsi saat ini gitu, menentukan kesehatan kita sendiri. Lanjut, ini adalah produk-produk dari Nestle nih. Nah, kita tahu nih, di antaranya ada sereal nih, ada Coco Crunch. Ya pasti nggak tahu Coco Crunch gitu. Coco Crunch ini juga berinovasi nih dari yang dulunya kayak serealnya berbentuk kayak mangkok itu, sekarang jadi ada yang bentuknya tambah kayak ada Mickey Mouse-nya gitu, terus kayak ada bentuk bola-bola gitu. Terus juga ada Nestum. Nestum biasanya tuh pengganjal pengganjal lapar gitu. Sebelum makan nasi, pagi ada nasi bisa makan Nestum dulu gitu. Jadi Nestum juga itu juga
mengandung garam dan juga gula yang cukup tinggi gitu. Jadi apabila dikonsumsi terus-menerus juga kurang baik untuk kesehatan di tubuh kita tuh juga kurang baik, kecuali kadar garamnya, gulanya itu bisa dapat dikurangi. Dan juga serelak, serelak ini kita tahu bahwa salah satu makanan bayi ya, produk serelak ini juga berinovasi yang dulunya rasa kacang merah, kacang hijau, sekarang berinovasi ada vegetarian gitu, bisa mix dari wortel, jamur sama kentang gitu. Terus sekarang inovasinya tuh bermacam-macam gitu. Ada rasa umbi-umbian juga gitu. Susu nih, susu ada juga susu lactogro gitu, dimana sering kita jumpai di supermarket terdekat. Lactogro ini juga memiliki harga yang cukup tinggi juga gitu. Karena kualitasnya memang baik, terbaik gitu. Ada juga Denko gitu. Denko juga berinovasi nih, dari yang asalnya dulu vanila sama coklat, sekarang juga ada Denko Atrigo rasa stroberi. Denko juga gak hanya bubuk yang dapat diseduh, tapi juga ada yang instan, bisa langsung diminum dalam bentuk kotak. Ada juga Milo. Milo ini juga sekarang memiliki 2 varian. Milo yang biasa sama Milo 3 in 1. Di mana dalam satu kemasan mempunyai 3 kebaikan gitu. Jadi 3 benefit sekaligus gitu. Apa sih namanya bedanya Milo yang biasa sama yang 3 in 1 gitu? Yang nggak tahu gitu. Kalau yang biasa ya rasanya kayak ya susu biasa, coklat gitu. Tapi kalau yang 3 in 1 itu rasanya lebih kental dan lebih creamy karena itu perpaduan dari susu Milo dan susu Denko dicampur jadi satu, jadinya kental dan rasanya lebih creamy. Ada juga N.A.M. Kit gitu, yang berbentuk dalam kemasan bubuk, kemasannya kaleng, bentuknya bubuk. Ada juga Bear Brand gitu. Siapa sih nggak tahu Bear Brand gitu? Untuk kaleng dengan jargon rasakan kemurniannya gitu ya. Jadi siapa sih nggak tahu sumber murni kaleng tersebut gitu. dengan logo apa itu ruang gitu. Ada Jamation ya, susu kental manis ya. Di sini susu kental manis ini memiliki kandungan gula yang cukup tinggi juga gitu, karena Jamation ini tidak dikonsumsi setiap hari ya seperti susu Denko atau susu Lactogro gitu. Beda karena susu kental manis ini, Jamation ini hanya buat manis saja gitu. Tidak dikonsumsi setiap hari gitu. Untuk manis saja, misalnya untuk martabak di atas martabaknya dan tidak konsumsi setiap hari, dan jika dikonsumsi setiap hari juga kurang baik ya, karena kandungan gulanya tuh sangat tinggi, jadi cocoknya untuk manis saja, untuk topping saja gitu, tidak untuk konsumsi. Itu adalah sedikit pemaparan tentang produk-produk Nestle yang harus kita ketahui ya, karena banyak sekali produk Nestle isinya beredar di tahun lalu dan heboh juga ini di YouTube, dilansir dari CNBC Indonesia, channel CNBC Indonesia ini juga heboh produk Nestle tak sehat gitu. Juga ada yang komentar gitu. Gimanapun Indonesia harus mengalami revolusi tentang awareness nutrition food yang masuk ke dalam tubuh. Angka diabetes di Indonesia sangat tinggi gitu. Jadi mungkin ada salah satu komen yang menurut saya itu benar adanya. Jadi produk-produk yang masuk di dalam negeri itu harus diseleksi terlebih dahulu gitu, akan kualitas kehalalan gitu, produknya gitu.
jangan asal masuk saja gitu. Harus diuji dulu apakah produk tersebut itu kelayakannya, kelayakan pangan, gizi, proteinnya itu bagus untuk dikonsumsi warga negara Indonesia gitu. Jadi kalau banyak kandungan gula, tubuh kita nggak sehat, malah kebanyakan gula di dalam tubuh gitu. Jadi bukannya sehat, malah menambah kandungan gula dalam tubuh, itu juga tidak baik. Ada juga yang bilang hipoproduk Nestle tidak sehat. Lah, orang-orang emang pada ngira Nestle sehat gitu, tinggi gula dan bahan pengawet gitu. Ya kita tahu ya kalau makan instan itu emang ada gitu yang tidak memakai pengawet gitu, pastinya memakai pengawet gitu. Jadi kalau tidak memakai pengawet paling tahan paling makanan instan hanya beberapa bulan saja gitu. Jadi ya pengawet itu kalau digunakan masih dalam penggunaan standar sih ya wajar gitu. Jadi kalau kebanyakan pengawet juga tidak bagus untuk dikonsumsi satu hari dan juga tidak bagus untuk kesehatan gitu. Jadi sebagai penjelasan tentang isu tersebut, isu tentang Nestle tidak sehat ini, sebagai konsumen ya, konsumen kita harus cerdas dalam memilih produk, mengonsumsi produk, tidak hanya menyalahkan saja akan produk itu tidak sehat atau banyak pengawet dan sebagainya. Itu bukan salah atau benar, yang benar dan yang salah itu mana, yang hoax dan yang fakta itu mana. Tetapi sebagai seorang pengguna kita harusnya bisa lebih tahu gitu, lebih selektif dalam memilih makanan kebutuhan tubuh kita gitu. Jadi cerdaslah dalam memilih. Gitu. Tentunya ada anatomi mobilitas dari isu Nestle Indonesia tak sehat ini. Ini ada kasus nih, kasusnya Nestle angkat bicara soal makanan dan minuman tak sehat, tidak sehat. Saya paparkan tadi. Pemicunya sebuah dokumen internal bocor yang membuat heboh. Jadi dokumen internal itu bocor, jadi warganet, dekat saya, dekat mana semuanya heboh akan berita tersebut. Akhirnya itu terungkap bahwa jumlah produk dinilai tak sehat yang mencapai angka fantastis, yakni 60% gitu. Jadi 60% itu tidak benar ya, yang benar itu 30% itu bukan termasuk susu dan juga kopi dan tampilan gitu. Untuk preminya itu berinovasi serta memformasi produk-produk. Jadi mengklaim isu tersebut, pihak Nestle Indonesia akan terus berinovasi serta memproduksi produk-produknya agar kualitasnya tetap terjamin, mutu pangan dan gizi seimbang untuk penggunanya, untuk konsumennya. Partisipasi ya, partisipasi itu yang terutama dari warganet ya, dari warganet ya, di Twitter, di YouTube ya. Terus ada media massa juga ada di CNBC Indonesia, ada juga CNN Indonesia juga gitu. Terus dari kepala CNBC juga BPOM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan, sama kepala dari perusahaan Nestle Indonesia, yaitu Bapak Stefan Sinisuka. Gerakan ya, gerakan apa sih gitu? Gerakan dari isu tersebut, gerakan yang dilakukan oleh PT Nestle Indonesia itu adalah membuat produk lebih higienis dan sehat, ya, di mana akan terus berinovasi, akan terus memperbarui gitu, supaya produk-produknya tetap sehat dan higienis dengan mengurangi gula, garam dan juga lemak.
outcome dari negosiasi. Melakukan klarifikasi dari berbagai berita isu yang beredar. PT Nestle Indonesia telah mengklarifikasi akan adanya isu tersebut, bahwa berita tersebut memang tidak ada kebenarannya, kurang benar gitu ya. Komunikasi massa. Dalam isu Nestle Indonesia angkat bicara soal makanan dan minuman tidak sehat, menggunakan media massa dan juga sosial media, khususnya dalam media komunikasi ya, platform Twitter dan juga YouTube. Di situ kita lihat tadi ya, banyak ya, komentar ya, di YouTube, di Twitter, Netcom, di Netcomedy gitu ya, komentar banyak berita-berita ternyata gini-gini, terus pertanyaan gitu di platform di media massa seperti CNN, CNBC Indonesia juga banyak konsumen yang bertanya bahwa apakah benar gitu, bahwa isu tersebut benar. Jadi fakta dan tidak benar atau benarnya sebuah berita atau isu dan kabar tidak sedap dari sebuah berita itu sebenarnya kita sendiri. Pandai-pandailah dalam memilah dan memilih sebuah bacaan gitu. Kita harus sebagai pembaca itu harus tahu gitulah, baca-baca dulu, harus banyak-banyak membaca agar tahu nih kebenarannya seperti apa, dan yang benar itu beritanya seperti apa, faktanya itu seperti apa, dan hal yang tidak benarnya itu apa. Jadi dari isu Nestle Indonesia ini kurang benar ya, yang 60% tak sehat itu sebenarnya faktanya itu adalah 30% sampai 37% produk-produk Nestle Indonesia tidak memenuhi gizi dan juga kelayakan pangan. Jadi kurang tepat. Jadi sebagai pengguna, sebagai pembaca sosial media maupun media massa, banyak membaca, banyak mengkoreksi, dan ininya pandai-pandailah dalam memilih. Kita sendiri yang tahu kebutuhan tubuh seperti apa. Karena sesungguhnya makanan dan minuman itu yang dibutuhkan tubuh itu mengandung vitamin. Jadi apa sih vitamin yang cocok untuk tubuh kita, yang bagus untuk kita konsumsi setiap harinya. Jadi tetap ingat, pandailah dalam memilih. Sebelum milih, lihat juga kemasannya. Kalau kandungan gulanya tinggi, apabila tubuh kita tidak mengonsumsi gula banyak, jadi bisa untuk mengganti gulanya untuk tidak beli produk yang kandungan gulanya tinggi. Mungkin sekian pemaparan dari saya terkait dengan isu Nestle Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ingin ditanyakan bisa langsung tanyakan di email nestleindonesia@nestle.com, dan juga bisa mengecek langsung di sosial media dari Nestle Indonesia, dari Twitter, Facebook maupun Instagram, dan juga YouTube dari Nestle Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.